Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan energi dia, seseorang yang sampai saat ini masih kamu tunggu-tunggu, masih kamu nanti-nanti ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana energi dia dalam hubungan kalian untuk saat sekarang ya. Dan kemudian kita akan lihat bagaimana langkah dia berikutnya dalam relationship ini. Tapi seperti biasa sebelum mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah cenara reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Maka dari itu berbijaksana ketika mendengarkan apa yang coba mari sampaikan di sini. Oke, baik ya, langsung aja kita mulai dia dalam hubungan ini sekarang. Oke. Sebenarnya orang ini tuh sayang banget sama kamu ya. Dia tuh kayak yang cinta banget sama kamu gitu. Nah, jadi tapi dia kayak ngerasa bahwa rasa sayang dan rasa cinta dia ini tuh seperti bumerang ya untuk dia. Seperti bumerang banget gitu ya. Jadi kok kayak beberapa ini bisa ya orangnya nganggep kalau kamu itu tuh cukup toksik ya Capricorn. Kamu toksik dia bilang ya. Mungkin ya karena ya love language-nya kamu dengan love language-nya dia cukup berbeda seperti itu ya. Atau ya bagaimana kamu dalam sebuah hubungan itu tuh kayak sulit ya untuk dipahami oleh si seseorang ini. Gitu ya. Ya gampang ya kalau orang bilang, wah dia toksik ya. Nuduh-nuduh orang, wah dia nggak baik, wah dia gini, wah dia gitu. Itu kan memang ya gampang ya di sana. Apalagi kalau kamunya bolak-balik mengecewakan dia, kamunya bolak-balik kayak memang bikin dia marah gitu ya, kamu bikin dia sedih gitu ya, wah cepetlah kamu dibilang seseorang yang dicintai, tetapi kok perangainya kamu itu tuh perangai yang tidak baik juga seperti itu. Jadi kayak dia ngerasa dia lagi pacaran sama bad boy atau sama bad girl gitu ya. Jadi banyak ya ketakutan seseorang ini sebenarnya ketika dia jatuh cinta ke kamu gitu ya. Selalu dia kayak ngerasa tidak aman gitu ya. Tidak aman dia rasa. Tidak amannya karena ya menurut dia kamu bisa aja berselingkuh dari dia ya. Kamu bisa aja yang hanya mempermainkan dirinya gitu ya. Kamu ya punya motif yang tidak baik ke dia gitu loh. Jadi lagi banyak nih penilaian-penilaian buruknya dia tentang kamu gitu ya. Tetapi itu tuh hanya penilaian dalam pikiran ya. Nah untuk saat sekarang dia lagi berusaha untuk cari informasi biar memvalidasi penilaian negatifnya dia itu tuh tentang kamu gitu ya. Jadi kan misalnya gini ya, dia bilang, wah kamu ini tuh sulit untuk setia gitu ya. Nah jadi ini tuh bisa dia lagi ngintip-ngintip kamu nih, apa memang kamu sering nge-like foto cewek lain, apa kamu lagi jalan sama cowok lain, apa kamu gitu ya. Pokoknya ya dia intip-intip entah dari mana lah pokoknya dia cari informasi tentang kamu biar memvalidasi, biar dia bisa bilang, nah kan betul itu Capricorn tidak setia itu orangnya, memang bad boy itu, dasar bad girl itu. Nah, biar dia bisa begitu gitu loh ya. Nah atau ya dia bilang, wah aku cinta bertepuk sebelah tangan nih, hanya aku aja yang cinta sama Capricorn gitu ya. Aku udah bolak-balik nih nunjukin perasaannya aku sama dia, tapi kok aku nggak ngelihat ya dia nunjukin dia melakukan hal yang sama. Berarti dia nggak ada cinta dong sama aku gitu ya. Jadi tidak yakin ya seseorang ini tuh bahwa untuk sampai sekarang kamu masih menunggu dia, kamu masih menanti dia. Kamu menunggu dan menanti karena apa? Ya itu kan pasti karena ya kamu ingin bersama dengan dia, ya karena kamu mencintai dirinya gitu ya. Tetapi seseorang ini tuh tidak bisa gitu loh membaca kamu dengan apa adanya, siapa kamu gitu ya. Ya dengan pengalaman-pengalaman hidupnya dia, atau juga dengan pemahaman-pemahaman menilai karakter seseorang
gerak-gerik seseorang, ya barangkali dia belum tinggi ilmunya, gitu ya. Jadi sehingga lebih cepat ya mungkin berasumsi negatif ya, berasumsi keliru gitu ya, ketika menilai dirimu. Nah di sana, karena mari lihat, nampaknya juga seseorang ini tuh ada trauma-traumanya ya, seperti trauma-trauma misalnya ya, dengar cerita temennya diselingkuhin, temennya dihianati, temennya dimanfaatkan uangnya yang jelek-jelek gitu. Jadi bikin dia trauma, walaupun dia nggak ngalami secara langsung, tapi hal itu tuh bisa bikin dia trauma. Dan kayaknya ya tanpa sadar dia bisa aja menilai, ya begitulah semuanya cowok, ya begitulah semuanya cewek. Gitu, takut dia punya pengalaman seperti itu. Jadi kadang-kadang memang paradoks ya hidup ini ya. Apa yang kita takutkan itu tuh justru kayak, padahal itu kan ketakutan ada di imajinasi pikiran kan. Nah tapi kayak yang seolah-olah itu sudah nyata gitu loh, seolah-olah itu memang sudah benar-benar ada gitu. Padahal ya itu tuh dia dengan informasi-informasi yang sudah mendem di dalam dirinya dia. Jadi informasi itu tuh dia pakai untuk ngejudge ya, siapa kamu, bagaimana kamu. Nah di sana, dan akhirnya itu yang bikin dia jadi kayak tidak bahagia gitu ya. Jadi seseorang ini tuh mari rasa ya memang dia tidak nyaman ya dalam relationshipnya kalian ini gitu ya, kurang nyaman dia ya. Dia dihantui dengan ya tadi ya, pemahaman tentang informasi-informasi ya, pemahamannya dia yang ya cenderung salah, cenderung mungkin di situ tuh bisa dikatakan keliru tentang siapa kamu kan gitu ya. Jadi ya seseorang ini tuh nggak tahu kalau kamu juga berharap sama dia ya. Saat ini kamu menunggu dan menanti dia, ya dia nggak tahu gitu ya. Kalaupun dia tahu ya, tapi pemahamannya dia, kamu itu tuh hanya kayak nunggu kesempatan kapan kamu nyakitin dia, kapan kamu ya mencederai hatinya ya, kapan kamu memang merugikan dia gitu loh ya. Itu yang dia tahu gitu. Kamu hanya menunggu kesempatan untuk kamu melakukan tindakan yang buruk ke si dia ini. Nampaknya butuh komunikasi kalian berdua ya. Kamu butuh komunikasi dengan seseorang ini ya, kalau kamu memang punya niatan tulus ya bersama dengan si dia gitu ya. Kalau memang kamu ternyata benar-benar cinta sama seseorang ini ya, kamu tidak ada punya pikiran-pikiran negatif ya, kamu nggak punya muatan niat yang buruk sama seseorang ini ya, kamu memang mau sungguh-sungguh membangun sebuah relationship yang sehat, yang panjang ya, nampaknya kamu harus terbuka ya untuk mematahkan pikiran-pikirannya dia ya, untuk membalikkan ketakutan-ketakutannya dia ya, biar dia tahu siapa kamu dengan terang benderang. Kalau kamu kayak hanya berharap, mestinya dia ngerti lah, aku ini kan udah bereffort gini, aku udah bereffort gitu ya. Kadang-kadang itu tuh pengertian, kemampuan untuk mengerti seseorang itu tuh nggak bisa ya kita bilang harus sama seperti kemampuannya kita gitu ya. Ya mungkin di sini tuh masanya kamu ya bereffort gitu ya, bereffort dengan rendah hati gitu ya. Nah karena ya kalaupun hubungan ini terus jalan, kan kamu juga yang happy kan gitu ya. Ya bereffort lah untuk bisa punya pengalaman happy, bahagia bersama dengan si dia gitu kan ya. Nggak ada yang dalam hidup ini tuh sesuatu yang baik itu tuh datang di atas nampan gitu ya, nampan emas gitu ya, ya nggak ada kan ya. Ada hukum kausalitas gitu ya, ada hukum sebab akibat gitu ya, ada hukum yang memang mengatur gitu ya, apa yang pantas kita terima, apa yang tidak kan gitu. Nah tapi ya hukum itu tuh melihat bagaimana atensinya kita, bagaimana upayanya kita gitu ya, bagaimana niatannya kita kan seperti itu ya. Nah di sana, soalnya kalau kamu membiarkan seperti ini ya, semoga dia suatu saat mengerti lah, terus kamu duduk-duduk manis
Mari lihat ya, sampai kiamat tidak kurang 1 detik ya, seseorang ini tuh sulit ya untuk mengerti. Nah, tetapi kalau memang kamu mau yang seperti itu, ya kamu harus tambahkanlah energinya kamu ya, kuat-kuat untuk menunggu, kuat-kuat untuk menanti hari itu memang datang gitu ya. Tapi ya mari, setahunya mari ya, energi untuk menunjukkan siapa diri kita sama energi hanya duduk manis menunggu, nampaknya itu tuh sama aja itu besar energinya. Karena nggak bisa juga kita duduk-duduk manis kan. Itu hanya kayak ujar-ujaran cantik-cantikannya ajanya itu kan. Namanya orang menunggu, wah nggak sabar. Apalagi kalau kamu Sagittarius, Leo, Aries, wah bisa nggak sabar. Gemini, Libra, Aquarius, nggak sabar. Ya, bisa Kak, dalam penantian itu tuh ada rasa kesel, ada uring-uringan sendiri, resah sendiri, gitu ya. Nah, untuk menghadapi yang seperti itu, dirimu tuh kan banyak energinya ya, menenangkan dirimu, bikin dirimu kembali optimis, bikin dirimu kembali yakin dan percaya bahwa dia akan paham dan mengerti ya, bahwa dia akan datang lagi. Wah, kan gitu ya, habis juga energinya kamu. Jadi mendingan energi yang sama dipakai aja untuk menjelaskan bagaimana kamunya ke dia gitu. Memang hubungan ini tuh kalau kesempatan menjadi lebih baiknya ya, hubungan ini masih ada ya, bisa ini masih panjang sampai sekitar 1-2 tahun lagi gitu ya, tapi 2 tahun paling maksimal ya, hubungan ini tuh masih ada gitu. Tapi ya model hubungannya ya seperti yang saat inilah. Kalau kamu tidak puas dengan model hubungan kalian saat ini, ya begitu terus-terusan hubungannya sampai suatu saat hubungan ini tuh akan terpisah gitu ya. Karena ini pun niatan seseorang ini tuh untuk bersama dengan kamu, sempatnya tuh niatannya gila-gilaan gitu ya, dan bahkan sampai sekarang pun gila-gilaan ya, ugal-ugalan ingin bersama dengan kamu ada bangetnya ini. Cuman saat sekarang perjuangannya dia itu adalah untuk mematikan ketergila-gilaannya dia itu tuh ke kamu, mematikan hasrat impian, nafsu harapan untuk bersama dengan kamu ya saat ini gitu ya. Nah, karena dia butuh lama untuk bisa jauh dari kamu, untuk bisa meninggalkan kamu, untuk bisa benar-benar mengabaikan kamu, ya berarti masih panjang ya, masih banyak kesempatannya kamu untuk membolak-balikkan keadaan ini gitu. Cici Mari, lantas kalau aku udah berusaha seperti itu, worth it enggak Ci? Jika aku melakukan ini dan itu, berefort begini dan begitu, worth it enggak Ci? Ya worth it juga kalau menurut Mari. Karena apa? Karena ini orang yang mencintai kamu kan gitu. Kecuali misalnya kamu punya effort ke hubungan yang dia tidak punya rasa sama kamu, dia nggak punya cinta sama kamu, dia nggak punya niatan untuk berhubungan jangka panjang sama kamu, nah baru di situ kan itu tindakan yang sia-sia, terlalu bermain, ibaratnya spekulasi betul gitu kan. Nah tapi ini tuh ya kamu akan diganjar dengan cinta gitu loh. Kamu dengan usaha-usahanya kamu akan bisa bersama dengan seseorang yang mencintai kamu, yang memang ingin bersama dengan kamu gitu ya. Nah apalagi kalau kamu memang cinta dan sayang sama dia, ya tanya dulu dirimu, apakah memang kamu cinta dan sayang sama dia, memang beneran gitu. Ya kalau memang di sana ada rasa cinta dan ada rasa sayang, mari rasa punya effort ya untuk bisa bersama dengan orang yang kita cintai, yang kita sayangi. Ya pantas banget lah gitu ya, pantas banget. Berarti ada cinta dari kamu, ada cinta dari dia ya. Ya kan oke. Bukan sebuah tindakan yang sia-sia ya, bukan satu tindakan yang tidak bermanfaat kan, seperti itu. Nah kalau seseorang ini tuh ya bilang, nampaknya kamu
tidak interest sama seseorang ini, gitu ya. Kamu tutup matanya kamu, gitu loh. Kamu menahan dirinya kamu untuk bersama dengan dia. Di sana ya, kok kayaknya juga tidak terlihat oleh dia. Kamu punya harapan untuk barengan dengan dirinya, gitu loh. Jadi seseorang ini tuh juga bisa kayak menilai, ya hubungan kalian katakanlah ya memburuk seperti ini, ya tidak oke, kok kayak terkatung-katung, kok kayaknya mandek, stuck, gitu ya. Menurut dia ya itu kontribusinya kamu. Ya dia pikir ya memang kamu juga maunya yang seperti ini, gitu loh. Kamu kok kayaknya dia rasa ya kamu tidak melihat dia sebagai orang yang patut untuk kamu cintai, patut untuk kamu sayangi, gitu loh. Berarti ada kesalahpahaman di sini kan? Nah, sana ada kesalahpahaman. Cuman ya kalau memang kamunya menunggu dan menanti dia memang karena kamu hanya mau main-main sama seseorang ini, ya tentu ya niatannya kamu ternyata sudah terbaca oleh dia. Tetapi jika sebaliknya memang ya kamu bukannya tidak serius, ya kamu ada serius, gitu ya. Ya mungkin kamu luput ya dari beberapa hal tentang dirimu. Ada kan manusia itu kan kita punya blind spot ya. Jadi kita rasa kita udah oke banget, tapi ternyata masih ada beberapa hal yang terasa masih boleh untuk kita tambahkan, masih luput dari perhatiannya kita, gitu ya. Nah jadi coba temukan ya tentang dirimu di sini, itulah ya. Iya, dia kan punya trust issue. Ini juga memang tantangannya kamu ya. Kalau kamu ingin bersama dengan dia, kamu harus bisa bikin dia melepaskan trust issue-nya dia itu. Sebenarnya itu tuh bukan perkara yang rumit juga ya. Kalau memang kamu punya rasa sayang, rasa cinta ya. Karena orang yang punya rasa sayang, rasa cinta itu tuh kan energinya bisa kuat ya untuk melewati tantangan dan rintangan. Sama seperti orang ini kan. Dia punya rasa sayang, rasa cinta sama kamu. Makanya dia lama untuk bisa melepaskan kamu. Karena dia masih punya tenaga untuk coba jalani relationship dengan kamu. Walaupun mungkin perjalanan relationship-nya yang kayak bisa bikin kamu bingung, dia juga bisa bingung, bikin lelah, gitu ya. Karena keterbukaannya kalian berdua, mari lihat di sini tuh belum terjadi. Bisa jadi seperti itu ya, belum terjadi keterbukaannya. Gitu. Atau ya kamu mungkin sudah terbuka, tapi tambahkan sedikit lagi effortnya kamu untuk tenang beb. Kalau untuk selingkuh aku tidak, gitu ya. Kalau untuk mempermainkan kamu aku tidak, gitu ya. Diucapkan berkali-kali dan dibuktikan dengan tindak laku kan gitu ya. Mari lihat ya, semua hubungan wajar aja sih ya mengalami hal yang seperti ini, apalagi berhubungan dengan orang yang datang dari keluarga yang tidak berfungsi ayah ibunya, atau salah satunya orang yang punya pengalaman asmara, mencintai berkali-kali tetapi berkali-kali pula patah hati, gitu ya. Nah, wajar saja gitu. Nah jadi demikian ya, seseorang ini sebenarnya layak ya untuk diperjuangkan ya, layak untuk di-effortin gitu ya, layak. Nah di sana karena dia punya perasaan sayang dan perasaan cinta sama kamu. Nah, jadi kalau kamu hanya duduk-duduk nunggu-nunggu, ya hubungan kalian memang tidak cepat-cepat berpisahnya. Bahkan mungkin tidak ada perpisahan di sana kalau kamu masih membuka diri pada kehadiran orang ini. Hanya saja nanti hubungan kalian itu tuh jadi hubungan yang tidak bermasa depan. Jadi seperti seolah-olah kalian hidup berdua di masa lalu aja. Gitu. Karena nanti dia bisa menikah sama yang lain, tetapi dia membuka diri sama kamu, nanti bisa begitu konsepnya. Namun kalau kamu suka dengan konsep yang seperti itu, kamu sanggup dengan konsep seperti itu, ya monggo lah gitu ya. Karena untuk meninggalkan kamu bukan perkara yang susah. Meninggalkan kamu bukan perkara yang mudah ya, itu hal yang susah bagi dia. Tetapi bersama dengan kamu juga tidak gampang ya bagi dia. Jadi dia pasti akan mencari satu hubungan yang jelas untuk menopang dirinya, tetapi
karena dia masih punya rasa sayang dan rasa cinta yang tidak segampang itu dia matikan, maka dia akan tetap mau membuka diri sama kamunya, gitu ya Capricorn. Oke, baik. Di sini Mari sudah tarik koin untuk cari tahu apakah bacaan ini memang ditujukan untuk kamu atau bukan ya. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Untuk zodiak ya pasti hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Oke, baik, mari mulai ya Capricorn. Ada inisial A, ada Agung, ada G, ada gunung, U ada usia, N ada nama, W ada warna, S ada sayang. Oke, masuk ke zodiak ya. Ada Leo di sana, ada Scorpio, ada Virgo, ada Aquarius, Libra hadir, energi Cancer menutup pembacaan kita kali ini. Oke, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.